Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-10 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk mengganti nama atau label kolom pada data frame berdasarkan pola tertentu. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oke, tidak terasa ya guys, kita sudah memasuki tips and tricks yang ke-10. Nah, bagi kalian yang melewatkan tips and tricks sebelumnya, kalian bisa menyimaknya pada video-video pembelajaran yang sudah kami upload di channel Indonesia Belajar ini. Jadi harapannya, materi-materi pembelajaran yang kami sampaikan dalam seri pembelajaran tips and tricks Pandas ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kalian sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Nah, terutama sekali untuk area-area seputar data science dan juga machine learning. Oke, materi topik 10 ini adalah mengganti nama atau label kolom pada data frame berdasarkan pola tertentu. Kita akan mulai dulu di sini. Pertama-tama kita akan import dulu Pandas sebagai modul utama kita. Nah, di sini Pandasnya kita import sebagai PD, ya. Dan di sini juga kami cetak versi Pandas yang kami gunakan saat ini adalah versi 1.0.1. Nah, selanjutnya kita akan membentuk data frame untuk kasus kita kali ini. Nah, sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, di mana data frame yang kami buat sebelumnya itu kan menggunakan data frame dummy. Nah, untuk sesi pembelajaran kita kali ini, data frame-nya akan kita bentuk dari suatu dataset klasik, yaitu Titanic dataset. Dataset Titanic ini merupakan public dataset yang dapat diakses dan digunakan secara bebas. Kalian bisa mendapatkan akses ke Titanic dataset ini melalui beberapa portal penyedia dataset, ya, salah satunya adalah Kaggle. Kami juga akan menyertakan link pada deskripsi video agar kalian bisa mengakses dataset Titanic ini. Nah, untuk keperluan pembelajaran kita di sini, ya pertama-tama kita akan load datasetnya yang dalam format CSV ini menjadi format data frame, ya, atau Pandas data frame. Di sini ada sebuah method atau functions yaitu pd.readCSV, ya. Lalu kita arahkan ke posisi atau lokasi dari file Titanic CSV-nya. Selanjutnya kita load atau kita simpan objek data frame-nya ke dalam sebuah variabel di F di sini. Lalu selanjutnya, nama kolom untuk data frame-nya kita atur ya sedemikian rupa dengan menggunakan nama-nama kolom semacam ini. Ya, di sini ada P class, ada survival status, ada full name, ada sex, ada age, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ya, penamaan dari kolomnya memang agak sedikit dibuat acak ya dan agak sedikit dibuat aneh di sini ya. Sebagai contoh di sini ada survival status ya. S-nya besar, di sini S-nya kecil. Lalu di sini ada full name. Nah, justru F-nya kecil tetapi N yang besar. Lalu pada sex dan age ya di sini kami sengaja membuatkan adanya kelebihan karakter spasi. Nah, kondisi penamaan kolom semacam ini memang sengaja kami lakukan ya agar bisa dijadikan studi kasus yang bisa pas nanti untuk menyampaikan materi pembelajaran kita dalam video kali ini. Nah, selanjutnya setelah data frame-nya terbentuk dan nama kolomnya disesuaikan seperti ini, kita membuat backup data frame. Ya, di sini df-nya kita copy dengan menggunakan metode deepcopy. Ya, df.copy lalu diberi parameter deep yang diberi nilai true di sini. Oke, selanjutnya df head ya, kita akan menampilkan 5 baris pertama dari df ini. Nah, ini adalah 5 baris pertama dari data frame kita ya. Ini nama kolomnya sudah sesuai dengan nama kolom yang kita atur di sini. Selanjutnya kita akan lakukan beberapa modifikasi ataupun perbaikan pada nama kolomnya ya. Modifikasi atau perbaikan yang akan kita lakukan adalah lebih kurang seperti ini. Pertama-tama kita akan ubah spasi ya pada nama kolomnya menjadi karakter underscore. Ya, jadi di sini kan ada survival spasi status dan juga ada full spasi name. Nah, survival statusnya mau kita ubah menjadi survival underscore status. Lalu full name ini mau kita ubah menjadi full underscore name. Oke. Nah, makanya di sini yang kami lakukan adalah df.columns ya. Kita lalu panggil sebuah string function di sini .str.replace. Yang kita mau replace adalah setiap karakter spasinya akan kita replace atau kita gantikan dengan karakter underscore. Oke. Itu pemrosesan yang pertama yang akan kita lakukan. Dan pemrosesan kedua adalah kita mau standarisasi nama kolomnya yang tadinya ada uppercase dan lowercase atau yang tadinya ada huruf besar dan huruf kecil. Kita mau seragamkan agar semuanya menggunakan huruf kecil. Oleh karenanya di sini kita lanjutkan dengan .str
.lower. Jadi .str.lower ini digunakan untuk mengkonversi karakter-karakter stringnya menjadi lowercase atau huruf kecil. Kita coba eksekusi di sini scriptnya, dan ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya, karakter spasinya sudah diubah menjadi underscore. Ya, di sini jadi survival underscore status, di sini juga full underscore name. Lalu huruf besarnya semuanya sudah hilang di sini, ya, sudah tergantikan semuanya dengan huruf kecil. Tetapi kita punya permasalahan di sini. Permasalahannya ada pada kolom sex dan kolom age di sini, ya. Karena di sini ada kelebihan spasi, ya. Sexnya ada kelebihan spasi di belakang dan age-nya ada kelebihan spasi di depan. Dan fungsi str replace ini akan menggantikan spasinya menjadi karakter underscore. Oleh karenanya di sini ada kelebihan underscore, di sini juga ada kelebihan underscore. Dan ini tentunya bukanlah hal yang kita inginkan. Oleh karenanya kita akan lakukan pemrosesan yang lebih lanjut di sini, ya. Kalau kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini pertama-tama kita akan kopikan dulu, ya, data frame backup kita ke dalam variabel df. Ya, di sini juga sama proses kopinya dengan menggunakan div copy. Lalu langkah berikutnya, ya, pemrosesan yang akan kita lakukan adalah df columns, ya. Berarti kita mau melakukan modifikasi pada df columns-nya, di mana df columns-nya pertama-tama akan kita konversikan dulu menjadi lowercase di sini. Lalu setelah menjadi lowercase, pemrosesan berikutnya adalah kita akan kenakan string strip. Ya, string strip ini akan memotong atau membuang setiap kelebihan karakter spasi di sisi kiri maupun di sisi kanan. Ya, kalau kita lihat di sini, oke. Di sini kan ada kelebihan di sisi kanan dan di sini ada kelebihan di sisi kiri. Nah, ininya akan kita strip dulu atau kita buang dulu karakter spasinya. Nah, baru setelah kelebihan karakter spasi tadi kita buang atau kita remove, barulah kita akan kenakan fungsi replace, ya, di mana kita akan mereplace karakter spasi yang lain, ya, atau karakter spasi yang berada di antara karakter yang lain dengan menggunakan karakter underscore ini. Oke, kalau kita eksekusi scriptnya, hasilnya menjadi seperti ini, ya. Kita bisa lihat di sini sex dan age-nya sudah tidak lagi mengandung kelebihan karakter underscore ataupun karakter spasi. Oke, bisa dipahami ya harapannya. Nah, ini lebih kurang beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk melakukan proses perbaikan atau pengubahan nama atau pengubahan label pada kolom data frame berdasarkan pattern atau pola tertentu. Nah, bagaimana dengan prosesnya? Harapannya bisa dipahami ya. Yang perlu diingat di sini adalah proses yang ada di sini ini dilakukan secara bertahap ya atau secara sekuensial. Jadi kalau di sini functionnya kita sebutkan di awal, maka function inilah yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Baru diikuti dengan function-function yang ada di sebelah kanannya. Oke, urutan sangat berpengaruh sekali di sini. Demikian tips untuk mengganti nama atau label kolom pada data frame berdasarkan pola tertentu. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan triks lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menyampaikannya dan menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar! Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.